Good morning church. Hari ini kita di luar kebiasaan, kita berkumpul di kita ibadah lewat online service, menyikapi tentang perkembangan terakhir tentang virus yang sedang beredar di masyarakat sekarang. Jadi saya percaya bahwa dimanapun saudara berada, dimanapun saudara mau di sofa, mau di mana, saya percaya bahwa tidak akan menghalangi hadirat Tuhan untuk saudara alami. Oke, ada satu ayat yang saya mau baca hari ini, yaitu Yeremia 29 ayat 7. Dikatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya percaya saudara semua baik-baik aja, dan sebagai bentuk praktikal dari ayat ini adalah saya mengimbau supaya kita semua stay safe, stay healthy, stay at home, and enjoy the service. Thank you. God bless. Oke, shalom semuanya, selamat pagi. Welcome to online service kita pada hari ini. Saya mau kita sama-sama baca satu ayat di Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. From
Sing a little louder. 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 In the presence of my enemies. Louder than the unbelief. My weapon is a melody. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Kaulah kami yang hidup, Kaulah kami yang dahsyat. Woo! Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyhurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitan hidup. Haleluya.
berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Woo! God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, 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 oh,
God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed. Woo! God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Even when the mountains tremble, even when the storm comes my way, even in the darkest nights, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest nights, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storm comes my way, even in the darkest nights, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest nights, you'll never let me go. You'll never let me go.
bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat perlindungan-Mu buat setiap kami. Buat keluarga kami Tuhan. Buat setiap kerabat kami Tuhan Yesus. Bapak, di masa-masa ini Tuhan ajar setiap kami Tuhan untuk terus memandang kepada Tuhan, untuk melihat kepada Tuhan. Untuk kami selalu layangkan pandangan kami kepada kebaikan Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk masa-masa Tuhan di mana kami dapat berdiam diri Tuhan. We can seek you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan segala sesuatu ini Tuhan akan segera berakhir Tuhan Yesus. Karena Tuhan sayang sama bangsa kami. Karena Tuhan cinta akan bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami gereja Tuhan. Kami gak akan tinggal diam Tuhan. Tapi kami akan bersuka cita. Kami akan bersyukur. Kami akan bersorak-sorai Tuhan. Bahkan mungkin di dalam isolasi kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan kami dapat menjadi terang. Kami bisa jadi dampak Tuhan. Bahkan dalam sosial media kami sekalipun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter-dokter Tuhan. For every nurses Lord Jesus. Bapak terima kasih Tuhan buat pengorbanan mereka. Mereka meninggalkan keluarga mereka Tuhan untuk melayani masyarakat. Kami memberkati mereka, kami percaya Tuhan bahwa perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ada buat setiap mereka Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat gereja-Mu. Terima kasih buat gereja-Mu Tuhan. We know Lord Jesus, kami dipanggil untuk berdampak. Kami dipanggil untuk menjadi terang. In every circumstances Lord Jesus, we know that God is in control. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak kami akan mendengar Tuhan sebagian daripada firman. Bapak kami berdoa Tuhan dimanapun kami berada Yesus. Bapak biar hati kami terbuka buat kebenaran firman. Karena kami tahu Tuhan bahwa firman kebenaran-Mu Tuhan memerdekakan setiap kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom semua keluarga besar dari CCC. Pada hari ini saya tahu bahwa kita beribadah dalam situasi yang mungkin beberapa nggak nyaman, beberapa nggak terbiasa dengan cara seperti ini. Tapi saya tetap mempercayai bahwa Tuhan waktu bergerak tidak ada satupun yang bisa membatasinya. Karena itu pada saat ini izinkan saya berbagi beberapa hal dengan harapan dimanapun Anda berada, baik di rumah, bersama-sama keluarga. Mari sama-sama, ini momen yang terbaik untuk kita bisa saling mendekatkan diri kita satu sama lain. Dan ambil bagian untuk bisa mengalami Tuhan dengan sebuah pengalaman yang mungkin gak pernah kita alami dalam kehidupan kita. Tanpa berusaha untuk bersikap reaktif sama apa yang terjadi belakangan ini. Tapi sejujurnya saudara, saya sudah mempersiapkan bahan ini cukup jauh lama. Karena saya sudah dijadwal dengan sangat lama. Dan entah kenapa semoga apa yang kita akan belajar bersama-sama pada hari ini bisa memberikan kekuatan dan pengharapan buat setiap saudara semuanya. Kalau yang suka judul, saya memberi judul pada hari ini adalah kita akan berbicara tentang satu kata ini. Namanya adalah survivor. Artinya adalah saya mempercayai bahwa orang-orang yang menyadari di dalam dirinya ada Kristus, sebenarnya kita adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk dapat beradaptasi, untuk dapat menyesuaikan diri dengan segala situasi, dengan segala keadaan yang terjadi, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Di sebuah stasiun televisi ada sebuah acara yang namanya seperti ini, Survivor. Yaitu kira-kira hampir 10-12 orang dibawa ke sebuah remote area atau pulau yang terpencil dan harus tinggal kira-kira selama 39 hari.
tanpa ada apa-apa. Di pulau tersebut nggak ada tempat tinggal mereka, nggak ada restoran kesukaan mereka, nggak ada tempat mereka makan, mereka nggak punya alat makan sekalipun. Jadi satu-satunya cara untuk mereka bisa bertahan hidup adalah mereka hanya bisa menggunakan apa saja yang ada di pulau itu. Kalau menurut mereka, mereka perlu dari kayu, mereka ambil dan buat tombak dan akan menangkap ikan di laut, itu yang mereka lakukan. Kalau mereka perlu ambil daun-daun dari pohon, mereka bangun sebuah tenda atau sebuah tempat tinggal, mereka akan buat itu. Tanpa sadar mereka menyadari bahwa untuk mereka bisa survive, untuk mereka bisa bertahan gak ada cara lain. Karena fasilitas gak ada, karena semua yang selama ini yang mereka punya, hari itu gak bisa bantu mereka. Nah, saya belajar bahwa kadang-kadang dalam perjalanan iman kita, Tuhan suka bawa kita dalam sebuah situasi di mana kadang Tuhan suka ambil fasilitas dari hidup kita. Kadang Tuhan suka ambil semua, kalau saya pakai kata ini ya, support system dalam kehidupan kita hanya sekedar buat saya. Bukan karena Tuhan adalah Tuhan yang jahat, suka menyiksa kehidupan kita. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ada momen di mana semua yang faktor eksternal Tuhan izinkan diambil dari kehidupan kita, sebenarnya bertujuan supaya semua yang di dalam ini bisa keluar. Semua kemampuan, potensi-potensi ilahi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, itu bisa kita keluarkan dalam kehidupan ini. Karena saya percaya harusnya pertumbuhan iman kita gak bisa dipengaruhi sama fasilitas. Kita punya apapun gak akan mempengaruhi bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Memang hari ini kita ada di tempat yang penuh dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Tapi saya percaya mau ada ini kah, mau gak ada ini kah, gak akan bisa merubah bahwa perjalanan kita bersama Yesus akan tetap terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan demi pertumbuhan. Karena hanya orang-orang yang terbiasa menyesuaikan diri bukan dengan apa yang di luar, tapi bagaimana mereka bisa mengeluarkan realita kekuatan yang di dalam yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Itulah orang-orang yang menurut saya mereka bisa survive, bisa bertahan, bisa menjadi orang-orang yang siap beradaptasi dalam segala situasi. Nah, saya akan membaca sebuah ayat dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9. Sebuah ayat yang ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus membuat sebuah statement dan dia berkata seperti ini, bahwa kasih karunia Tuhan yang diberikan atas kehidupanku itu cukup. Sejujurnya hari ini Bapak Ibu dan Saudara saya temukan, kata cukup itu udah mulai langka di sekitar kita. Orang merasa selalu ada saja yang kurang sama hidup, ada aja yang belum ada dalam kehidupannya. Padahal saya belajar bahwa kata cukup punya sebuah kuasa yang sangat besar. Dan Paulus bilang begini, kasih karunia yang Tuhan punya, yang diberikan dalam kehidupan saya, itu kata Paulus cukup. Nah, kita mesti mengerti definisi cukup versi Paulus Bapak Ibu. Artinya begini, bahwa kalau Tuhan memberikan kasih karunia kepada Paulus, itu tidak membuat Paulus jadi skip proses dalam hidup. Bahwa kasih karunia, kasih karunia yang Tuhan berikan buat Paulus tidak menggantikan proses perjalanan kehidupan yang tetap Tuhan telah siapkan buat Paulus. Artinya, kalau kita baca dalam kitab Kisah Rasul pasal 14, Paulus tetap dirajam dengan batu. Paulus tetap dipenjara di Kisah Rasul pasal 16. Paulus tetap mengalami semua perjalanan kapalnya hampir hancur, dia hampir tenggelam di tengah laut. Artinya, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus tidak membuat dia tidak jadi melewati semua peristiwa-peristiwa itu. Paulus tetap melewati semua peristiwa-peristiwa itu. Tapi di tengah-tengah apa yang sedang dia lewati, dia menyadari bahwa dia terbatas. Tapi dia punya Tuhan yang punya kasih karunia yang gak terbatas. Dan dengan kasih karunia Tuhan buat Paulus begini, itu cukup buat saya bisa menghadapi apa yang sedang saya hadapi hari-hari ini. Ketahuilah bahwa hari ini bahwa dimanapun kita berada, kasih karunia Tuhan itu cukup untuk membuat kita bisa mampu melewati masa-masa ini. Nah, yang saya perlu belajar adalah bahwa kadang Tuhan mengizinkan situasi-situasi di mana sepertinya
Dia mengambil semua fasilitas, support system atau apapun ada di sekitar kita dengan tujuan bahwa dia ingin mengeluarkan realita dia yang sesungguhnya yang dia telah taruh di dalam hidup kita. Nah, dengan cepat aja izinkan saya bercerita tentang satu tokoh di Alkitab ini yang sangat-sangat terkenal, sebuah tokoh yang sangat menginspirasi saya. Namanya adalah David atau Daud. Ada banyak hal, ada banyak pengajaran dan hal-hal yang saya rasa kita bisa belajar dari Daud. Tapi izinkan pada kali ini saya sedikit bercerita tentang sebuah fase atau sisi perjalanan dari kehidupan Daud. Bagaimana Tuhan mempersiapkan Daud menjadi pemimpin. Buat saya, Daud adalah seorang survivor. Di mana Tuhan izinkan dia melewati sebuah proses perjalanan yang setelah ini kita akan coba mempelajari bersama-sama perjalanan kehidupan Daud sehingga pada momen yang terbaik, pada kairos, pada waktunya Tuhan, dia menjadi raja. Alkitab bilang begini, raja yang paling berpengaruh yang pernah ada dimiliki oleh bangsa Israel. Perjalanan kehidupan Daud dimulai ketika di saat dia masih muda dan Nabi Samuel datang ke rumahnya dan mengurapi dia menjadi seorang raja. Dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 12 berkata seperti ini. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia. Sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Coba sebentar kita renungkan. Seorang anak muda biasa, dia nggak tinggal di ibu kota Yerusalem yang besar, saudara. Dia tinggal di sebuah dusun kecil namanya Bethlehem. Daud bukan tinggal di keluarga yang kaya dan berkecukupan. Alkitab bilang dia tinggal di keluarga yang sederhana dengan ayahnya yang bernama Isai. Daud kurang semuanya. Bahkan dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dia punya kurang kesempatan dari banyak hal. Tapi lihat baik-baik, di tengah-tengah keterbatasan yang dia punya, di tempat yang terpencil, keluarga yang sederhana, kondisi yang gak memungkinkan, ternyata tidak dapat menghalangi kalau Tuhan mau cari orang dan mau mengurapi orang yang telah dia pilih dalam kehidupannya. Dan hari itu datanglah Nabi Samuel mengurapi Daud menjadi seorang raja. Tapi pertanyaannya adalah, setelah Daud diurapi menjadi seorang raja hari itu, apakah keesokan harinya dia langsung pergi ke tailor yang terbaik di kota itu dan bilang, tolong buat saya jubah seorang raja. Apakah besoknya dia langsung bilang, tolong ganti kartu nama saya, tulis nama Raja Daud sekarang di kartu nama saya. Apakah keesokan hari dia langsung cerita sama orang-orang dan bilang bahwa, hai, mulai hari ini saya raja kalian rakyat saya harus tunduk sama saya. Menurut saya Alkitab nggak bilang seperti itu. Karena Alkitab berkata pada keesokan harinya, apa yang Daud lakukan? Dia tetap kembali kepada domba yang cuma 2-3 ekor itu. Tapi perubahan kehidupan Daud terjadi ketika akhirnya Tuhan mengizinkan dia berjumpa dengan sebuah krisis yang sangat besar namanya Goliat. Dan di dalam 1 Samuel pasal 17 saya nggak akan bahas itu. Tapi disitulah kita belajar, kita melihat bahwa perjalanan Daud menjadi berubah ketika dia berjumpa dengan Goliat. Sebelum ketemu Goliat, Daud cuma gembala 2-3 ekor doang. Tapi setelah dia ketemu Goliat, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan Daud. Singkat cerita, Daud mengalahkan Goliat. Singkat cerita, Goliat mati di tangan Daud. Ketika Goliat mati di tangan Daud, sejak hari itu hidup Daud mulai berubah. Ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Daud. Dampak yang pertama adalah dia diangkat oleh Raja Saul menjadi panglima perang. Dikatakan bahwa sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Jadi bayangkan ketika Daud mengalahkan Goliat, hal yang pertama yang terjadi, dia diangkat menjadi kepala raja. Dan hal yang kedua terjadi sesuai dengan janji Raja Saul, bahwa siapa yang bisa mengalahkan Goliat akan diberikan putrinya untuk menjadi istrinya. Jadi hal yang kedua yang Daud alami adalah dia langsung menjadi menantu raja.
Dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 27 berkata, kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Coba lihat sebentar. Panglima perang, artinya orang militer nomor 1 tertinggi di bangsa itu. Yang kedua, menantu raja. Kalau dari level jenjang karir, kita akan melihat bahwa wow, ternyata ini nubuatannya Samuel top chair abis. Ternyata benar juga nubuatannya Samuel. Bayangkan Daud menjadi panglima perang, Daud menjadi menantu raja. Artinya apa? Kalau mata jasmani kita lihat, berarti kira-kira tinggal 1 langkah lagi Daud akan menjadi seorang raja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu yang terjadi sama Daud? Ternyata tidak. Nah, disinilah perjalanan itu dimulai Bapak Ibu. Disinilah momen di mana Daud dipersiapkan menjadi seorang survivor. Disinilah momen di mana Daud dipersiapkan menjadi pemimpin yang sejati. Yang saya percaya seharusnya setiap pemimpin, Tuhan izinkan untuk melewat fase-fase seperti ini. Kita tahu ceritanya pada satu hari Daud pulang berperang. Dan gadis-gadis Israel bernyanyi, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Alkitab berkata karena keberhasilan Daud menimbulkan kebencian oleh Saul, sang raja Israel. Karena kesuksesan Daud membuat raja Israel menjadi benci, menjadi cemburu, dan menjadi tidak suka sama Daud. Nah, dalam kitab 1 Samuel pasal 19 dikatakan begini, ayat yang 10. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Wow. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu dikatakan seperti ini. Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Oke. Alkitab berkata bahwa ketika Daud menjadi panglima perang, dia pindah ke istana, dia bekerja di istana, dan dia tinggal di istana. Tapi satu malam ketika tiba-tiba Raja Saul merasa marah sama Daud, kita tahu cerita itu, Saul lagi tidur, Daud main kecapi, tiba-tiba roh jahat muncul sama Saul, dan Saul mengamuk dan melempar Daud dengan tombak, Daud mengelak dari tombaknya. Alkitab berkata begini, Daud pergi dari Saul, ia melarikan diri, dan luputlah dia dari situasi itu. Artinya apa? Bahwa sejak saat itu, ini yang pertama, Daud kehilangan posisinya. Alkitab berkata sejak hari itu Daud pergi lari meninggalkan istana. Karena kalau dia masih di istana, dia akan dicari dan akan dibunuh oleh Raja Saul. Jadi hari itu ini yang terjadi. Dulu Daud punya posisi. Dulu Daud adalah seorang panglima perang. Tapi tiba-tiba pada saat itu ini yang terjadi. Dia harus kehilangan posisinya bukan karena kesalahannya dia. Bukan karena konsekuensi dari yang dia buat. Dia jujur, dia tetap bekerja yang terbaik. Tapi tiba-tiba Raja Saul gak suka sama dia dan mau bunuh dia. Sehingga sejak hari itu Daud kehilangan pekerjaannya. Daud kehilangan posisinya. Nah, mari kita terus lagi. Terus masuk lagi sampai ke ayat yang ke-19, ayat yang ke-10. Dikatakan begini. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka engkau akan dibunuh. Ketika Daud lari dari Saul malam itu, dia gak lari kemana-mana. Dia berlari pulang ke rumah dan ketemu dengan istrinya. Dia cerita semua sama istrinya Mikal tentang apa yang terjadi dilakukan oleh papanya. Nah, dan Mikal adalah anak yang tahu persis seperti apa papanya. Mikal bilang seperti ini, kalau malam ini kamu masih di sini, besok nyawamu pasti udah gak ada lagi. Lebih baik kamu pergi dari sini. Sebentar dulu. Awalnya saya berpikir, rumah bukanlah tempat perlindungan yang terbaik untuk hidup seseorang. Tapi hari itu ini yang terjadi. Ketika itu akhirnya Alkitab berkata, kalau Anda baca terus ayat setelahnya, Alkitab berkata Daud memutuskan malam itu, ini yang dibilang, meninggalkan istri dan rumahnya.
Nah, kalau kita baca terus, karena benar tentara Israel datang ke sana, lalu Mikal membuat pura-pura di tempat tidur, ditaruh bantal, ditaruh guling, ditaruh selimut, sehingga sepertinya adalah orang yang lagi tidur. Tentara Israel datang, tombok di situ, pas dibuka, ternyata cuma bantal. Tapi Alkitab bilang sejak hari itu untuk sementara waktu dikatakan Daud kehilangan keluarganya. Daud kehilangan kerabatnya. Bahkan kalau boleh jujur, dia kehilangan istrinya saat itu. Nah, saya harus hati-hati di sini. Saya nggak bilang bahwa ya udah berarti kan nggak salah dong kalau orang bercerai sama hidup. Intinya bukan di titik seperti itu. Tapi saya belajar seperti ini. Bahwa sometimes kadang-kadang ada momen dalam hidup kita. Bahkan orang yang yang tidur di sebelah kita setiap malam pun nggak bisa bantu kita. Ada momen di mana kita terbatas sama kemampuan kita. Ada momen di mana kita merasa bahwa bahkan istri kita atau suami kita atau keluarga kita sepertinya kayak nggak bisa lepaskan atau tolong kita keluar dari situasi seperti ini. Nah, artinya harusnya Anda sudah bisa melihat ke arah mana saya berbicara hari ini. Sadarkah yang pertama, Daud kehilangan posisinya. Tapi bukan cuma posisinya. Yang kedua adalah Daud kehilangan momen dengan keluarganya hari itu. Dia kehilangan semua di situ. Lalu Alkitab berkata, gak berhenti sampai di situ. Lalu dikatakan Daud lari pergi ke sebuah tempat yang bernama Rama. Ada apa di Rama? Rama adalah tempat tinggal Nabi Samuel. Siapa Nabi Samuel? Nabi Samuel adalah mentor. Bapak rohani mungkin kita bisa bilang. Orang yang telah mendidik Daud. Orang yang mempersiapkan Daud menjadi raja. Alkitab berkata dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 18. Setelah Daud melarikan diri dan luput. Sampailah ia kepada Samuel di Rama. Dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Oke, siapa Samuel? Samuel adalah tempat di mana Daud terbiasa bertukar pikiran, tempat Daud minta nasihat. Daud ada masalah dalam rumah tangga, dia cerita sama Samuel. Daud ada masalah pekerjaan, dia minta nasihat sama Nabi Samuel. Tempat di mana dia dimentor, tempat di mana dia dibapai, tempat di mana dia dibimbing. Dan ketika Daud punya masalah, dia nggak pergi ke tempat lain, dia pergi ke tempat mentornya. Dia ceritakan, tadi dikatakan seperti itu. Dia ceritakan semuanya apa yang dilakukan oleh Saul kepada dia. Dia meminta dia mencurahkan semua apa yang sedang terjadi sama hidupnya hari itu. Karena saya belajar, saya punya bapak rohani, orang di mana saya bisa look up, orang di mana saya bisa datang apa adanya saya, bercerita tentang kondisi yang terjadi, baik masalah dengan rumah tangga saya, baik masalah di pelayanan saya, baik masalah di dalam hidup saya yang sedang saya kerjakan hari-hari ini. Saya tahu persis bahwa saya punya tempat di mana saya bisa bercerita, saya bisa minta nasihat kepada mentor saya, orang yang membimbing saya. Itu yang dialami oleh Daud. Alkitab berkata, lalu Daud tinggal bersama mereka dan tinggallah mereka di kota yang bernama Nayot. Tapi kalau Anda baca ayat selanjutnya dibilang begitu. Dibilang seperti ini. Ketika Raja Saul mendengar bahwa Daud tinggal di Nayot, maka ia memutuskan mengejar Daud. Bayangkan Alkitab berkata, waktu Saul dengar anak buahnya bilang, Tuan, ternyata Daud bersembunyi di Nayot, tinggal bersama-sama dengan Samuel. Lalu Saul bilang begini, ambil pasukan, kita kejar kemana, kita akan cari Daud sampai kemanapun Daud pergi. Lalu Alkitab berkata nggak lama setelah itu, Daud berkata seperti ini, ketika di Nayot mereka mendapat kabar bahwa Raja Saul dan tentaranya terus kejar Daud. Lalu Alkitab berkata seperti ini, lalu Daud memutuskan berpisah dengan Nabi Samuel. Alkitab berkata mereka berpisah dan Daud meninggalkan Nayot setelah hari itu. Dan Alkitab berkata seperti ini. Sejak hari itu sampai Nabi Samuel meninggal dunia, mereka tidak pernah bertemu lagi. Coba lihat baik-baik sebentar. Dulu Daud punya semuanya. Daud punya posisi. Daud punya rumah. Daud punya mentor dan pembimbing rohani. Dalam sekejap tiba-tiba, kalau saya pakai bahasa ini ya,
Semua yang menopang hidupnya Daud, ternyata Tuhan lagi berproses, satu persatu lagi diruntuhkan. Satu persatu lagi diruntuhkan. Satu persatu lagi diruntuhkan. Karena tanpa sadar dalam hidup kita punya penopang yang menopang kita punya hidup. Kita punya tempat yang kita bisa nyaman bercerita, nyaman melakukan sesuatu. Kita punya hal-hal, kalau saya pakai kata ini, support system yang terus berjalan dan ada bersama-sama dengan kita. Sometimes, kalau Tuhan mau mempersiapkan seseorang, salah satu cara yang Tuhan pakai adalah, hal yang pertama dia lakukan adalah ini, mengizinkan satu persatu penopang hidup ini, mulai diangkat semuanya. Sederhana. Sehingga pada ujungnya kita akan belajar bahwa kita tidak punya penopang lain yang terbaik. Tempat di mana kita bisa bersandar penuh selain hanya kepada Tuhan dalam hidup ini. Nah, cerita tentang Daud belum selesai Bapak Ibu. Dikatakan setelah dia kabur dari Nayot dan meninggalkan mentornya dia atau bapak rohaninya dia, Alkitab berkata dia pergi berjumpa kepada seseorang. Siapa orang ini? Orang ini namanya adalah Yonatan. Siapa Yonatan? Yonatan adalah hopengannya Daud. Sahabatnya dia yang terbaik. Tempat dia curhat. Tempat dia bisa berjalan bersama-sama. Mereka pergi berperang bersama-sama. Mereka sangat dekat, Alkitab berkata mereka sangat dekat sekali. Mungkin setiap sore mereka bisa duduk, minum kopi, terus bercanda dan bilang, kemarin lo bunuh berapa Filistin? Gue bunuh 3.000 Filistin. Lo bunuh berapa Filistin? Wah gue 2.000 Filistin. Karena ini teman kerjanya dia, sahabatnya dia, yang adalah anak dari Raja Saul juga. Daud datang dalam kondisi dan dia bilang begini, salah apa aku sama bapakmu? Sampai kenapa dia mau banget aku mati sih? Kenapa dia mau bunuh aku? Emang aku buat salah apa? Dia bilang sama Yonatan. Awalnya Yonatan tidak percaya dan Yonatan bilang begini saja. Besok saya akan datang ke tempat papa saya dan saya akan cari info di sana. Alkitab berkata besok datanglah Yonatan makan bersama-sama dengan papanya dan semua para pemimpin. Lalu dilihatlah di situ kursi Daud kosong karena Daud sudah pergi. Bertanyalah Yonatan, di mana Daud? Ketika nama itu muncul, Alkitab berkata, Raja Saul marah, mengamuk dan bilang, jangan sebut nama itu. Cari dia sampai mati. Disitulah akhirnya Yonatan juga menyadari bahwa, oh benar, ternyata papanya membunuh Daud. Gak lama kemudian Yonatan pergi dari situ dan kembali berjumpa dengan Daud. Ketika dia berjumpa dengan Daud dan dia bilang, benar juga, papa saya mau bunuh kamu. Saya tidak mengerti kenapa alasannya. Alkitab berkata seperti ini. Lalu di situ mereka saling berpeluk-pelukan, bercium-ciuman. Lalu akhirnya memutuskan mereka berpisah. Daud pergi, Yonatan pun pulang ke kota. Alkitab berkata begini. Lalu mereka tidak pernah berjumpa lagi sampai Yonatan meninggal dunia. Coba bayangkan sebentar. Sebelumnya Daud punya segala-galanya. Sebelumnya Daud punya support system yang sangat hebat. Dia punya fasilitas, dia punya posisi, dia punya keluarga, dia punya pembimbing rohani, dia punya sahabat. Tiba-tiba satu persatu yang menjadi penopang hidup Daud mulai dihancurkan. Tiba-tiba satu persatu yang menjadi penopang hidup Daud mulai hilang semuanya. Ini yang saya bilang dari awal tadi. Sometimes Tuhan mengizinkan, menghilangkan tanda kutip, faktor-faktor yang menjadi support system dalam kehidupan kita. Bukan karena dia jahat. Tapi saya percaya karena Tuhan mau lihat bahwa gini, bisa gak sih kita jadi orang-orang yang dalam hidup kita. Seorang survivor yang bisa bertahan, beradaptasi dengan segala situasi. Alkitab berkata Daud pergi dan meninggalkan kota itu. Oh berbeda banget situasinya. Dulu Daud keluar dengan tentara yang besar, pasukan yang banyak. Hari itu kalau saya pakai cerita mungkin begini. Di seluruh kota ada fotonya Daud di mana-mana.
yang berkata mungkin begini, wanted dead or life gitu. Dicari hidup atau mati. Karena Daud sedang jadi buronan. Hari itu dia bukan lagi seorang pemimpin, tapi dia adalah seorang buronan dalam kehidupan ini. Dan dia berjalan dan dia meninggalkan semuanya. Alkitab berkata Daud lari dan meninggalkan dan pergi ke sebuah kota yang bernama Gad. Setelah dia kehilangan sahabatnya. Coba sebentar. Mungkin kalau Daud bisa berteriak, dia akan bilang, Tuhan, udah ya Tuhan ya, udah selesai. Mau apa lagi yang diambil dari saya Tuhan? Semua yang dulu saya punya, sekarang udah gak ada lagi. Dulu saya punya posisi, sekarang saya gak punya posisi. Dulu saya punya rumah sama keluarga, sekarang saya harus tinggalkan mereka. Dulu saya punya membimbing rohani, sekarang saya gak punya tempat lagi untuk saya bisa memintakan nasihat, berkonsultasi, udah gak ada. Dulu saya punya sahabat, sekarang saya gak punya lagi. Udah ya Tuhan, mau apa lagi yang diambil? Semua udah gak punya lagi apapun. Tapi ternyata Tuhan belum selesai Bapak Ibu. Karena dia punya penopang yang terakhir. Yang menurut saya adalah salah satu penopang yang paling sulit dikalahkan. Alkitab berkata bahwa ketika Daud kabur dan dia menjadi seorang buronan, dia pergi ke sebuah kota yang bernama Gad. Nah, ada yang tahu kota Gad itu kota apa? Tahukah bahwa kota Gad adalah kota tempat kelahiran Goliat, musuh utamanya Daud. Jadi ibaratnya ini Bapak Ibu ya, jadi ini kayak dia lepas kandang singa, masuk kandang buaya. Nah kira-kira begitulah. Datanglah Daud seorang diri kali ini. Gak ada tentara, gak ada pasukan, gak ada kuda, gak ada senjata. Dia berjalan seorang diri masuk ke kota Gad. Sehingga waktu dia masuk ke kota Gad, orang-orang di kota Gad lihat dia masuk. Dan mulai bertanya-tanya, loh ini kan si Daud nih. Yang bunuh kita punya pahlawan Goliat dulu. Ini kan si Daud nih, yang dulu telah menghabisi nyawa kita punya pahlawan Goliat. Ngapain dia ada di sini? Untuk apa dia ada di sini? Dulu kondisinya beda Bapak Ibu. Waktu Daud datang dengan tentaranya, semua orang gak berani lihat dia. Semua orang tunduk dan hormat sama dia. Tapi hari itu ada sebuah pandangan yang berbeda tentang Daud. Dia udah gak punya senjata, dia udah gak punya tentara, dia udah gak punya kuasa. Dia sepertinya gak punya otoritas. Dia berjalan seorang diri masuk ke kota itu. Sehingga Alkitab berkata waktu Daud mendengar suara-suara itu, ini yang dibilang. Daud memperhatikan perkataan itu. Dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Wow Bapak Ibu, saya mesti kasih tahu ya, ini jenderal Bapak Ibu. Ini orang militer nomor 1 di Israel. Tapi hari itu saya bilang dari awal, ada pandangan yang berbeda dari orang ini. Dulu Daud dengan gagahnya, hari itu Alkitab berkata ketika dia masuk, dia harus berpura-pura menjadi orang gila. Berpura-pura menjadi orang yang gak punya apa-apa, berpura-pura menjadi orang yang lupa ingatan. Dia berjalan sambil mengeluarkan ludahnya, menggores-gores tangannya di tanah. Karena kalau boleh jujur bahwa Daud bukan cuma kehilangan penopang yang pertama, dia punya posisi. Daud bukan cuma kehilangan, dia punya penopang yang kedua, rumah dan keluarganya. Daud bukan cuma kehilangan penopang yang ketiga, pembimbing rohaninya. Daud bukan cuma kehilangan penopang yang keempat, dia punya sahabat. Karena setelah itu semua, ini yang terjadi. Daud kehilangan penopang yang menurut saya paling sulit dikalahkan. Namanya adalah harga dirinya. Kita paling gak bisa terima kalau harga diri kita disentuh. Buat manusia ketika harga dirinya disentuh,
itu hal yang paling sakral sama hidup. Dan hari itu Tuhan pun ketika dia memproses Raja Daud, dia perlu mengangkat penopang ini. Pride, harga diri. Kita gak suka dibilang gak mampu. Kita gak suka dibilang lemah. Kita gak suka dibilang gak bisa apa-apa. Kita gak terima ketika orang remehkan tentang apa yang kita bisa buat. Kita gak terima ketika orang pandang kita sebelah mata. Tapi hari itu, ini yang Daud alamin. Dia harus kehilangan harga dirinya. Hal yang paling penting dalam kehidupannya. Di titik ini, mungkin momen dimana buat saya, one of the lowest point. Salah satu titik terendah dalam kehidupan manusia. Ketika manusia yang tadinya dulu punya semua yang dia bisa andalkan, semua yang dia bisa pegang. Kalau kita mesti pegang ini Bapak Ibu, kita mesti punya tempat bersandar. Tapi di saat kita udah gak bisa lagi pegang seperti ini, Daud kehilangan semua pegangan-pegangan tempat dia pegang. Sederhana, karena kalau dia kehilangan semuanya, gak ada tempat lain untuk dia bisa berpegang selain kepada Tuhannya. Dan tahukah, waktu dia menjadi orang gila ini, Alkitab berkata dia menciptakan sebuah mazmur. Ada dua mazmur yang Daud ciptakan. Pertama mazmur 34 dan yang kedua adalah mazmur 57. Dan ketika di tengah-tengah dia sedang berpura-pura menjadi orang gila, ketika di titik yang paling rendah dalam hidupnya, Alkitab berkata Daud menciptakan sebuah mazmur, yaitu mazmur 34. Saudara tahu mazmur 34 bicara seperti apa? Mazmur 34 ayat pertama. Ayat pertamanya dibilang begini. Nyanyian ketika Daud sedang lari berpura-pura seperti orang gila. Itu dikatakan. Nah, ayat keduanya dibilang begini. Ini ayat yang Daud ciptakan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Artinya kalau pakai kata tetap, artinya adalah begini, itu bisa berubah, itu bisa ada pilihan lain. Daud punya hak untuk buat mazmur yang berbeda. Daud bisa bilang seperti ini, aku hendak marah kepada Tuhan, aku kecewa sama Tuhan karena kehilangan keluargaku. Aku hendak marah sama Tuhan karena aku kehilangan pekerjaanku. Aku hendak marah sama Tuhan karena aku kehilangan sahabatku. Aku benci sama Tuhan karena semua hidupku hancur karena Engkau. Aku benci sama Tuhan karena hidupku berantakan hari ini. Aku jadi buronan, dicari-cari, mau dibunuh, kehilangan semuanya, gak ada apa-apanya. Engkau Tuhan yang jahat, Engkau Tuhan yang gak adil. Aku kecewa sama Engkau, pahit hatiku kepadamu. Daud bisa punya semua mazmur itu. Tapi apa di balik semua itu tentang apa yang terjadi sama dia, ini yang dia bilang, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah puji-pujian itu tetap di dalam mulutku. Saya gak pernah bilang bahwa proses menjadi seorang survivor adalah sebuah perjalanan yang sangat mudah. Kita gak suka ketika kita punya area nyaman tergoncang. Kita menyadari bahwa kadang-kadang waktu semua yang selama ini bisa menjadi support system buat hidup kita, tiba-tiba hilang semuanya. Itu adalah sebuah keadaan yang kita gak suka Bapak Ibu. Tapi mungkinkah kalau kita bisa punya sebuah mata yang berbeda, melihat di balik situasi ini. Siapa yang menyangka setelah I don't know berapa puluh tahun kita berjemaat, at the end akhirnya kita kembali kepada beribadah di rumah. Sorry ya, tanpa fasilitas. Kita bersyukur masih ada teknologi sehingga kita masih bisa bertemu seperti ini. Tapi satu hal yang saya belajar bahwa hendaklah ketika dalam proses yang Tuhan izinkan perlu terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang dikatakan, puji-pujian kepadanya tetap di mulut kita. Puji-pujian kepadanya tetap dalam hati dan sanubari kita. Puji-pujian kepadanya enggak hilang dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulang,
Daud berhak membuat mazmur yang berbeda. Tapi yang dia ucapkan adalah, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah puji-pujian itu tetap tinggal. Proses tetap itu adalah proses yang telah dilewati dengan perjalanan yang panjang oleh Daud. Tapi pada ujungnya dia memutuskan, saya memutuskan tetap memuji Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita hari ini? Di tengah-tengah ketakutan dan kecemasan mungkin yang mencoba mempengaruhi hidup kita. Bisakah kita punya pengharapan dan percayai bahwa hendaklah puji-pujian tetap dalam kehidupan kita. Saya boleh minta Pastor Michael boleh bantu saya. Tahukah ketika meninggalkan tempat itu, Daud lari lagi ke tempat peristirahatan yang terakhir. Oh, bukan meninggal maksud saya. Tapi tempat pelarian yang terakhir. Dia udah gak bisa kemana-mana, bayangin. Keluar dari Israel, dicari-cari. Masuk ke kota musuh, dicari-cari juga. Sampai akhirnya Alkitab berkata dari situ dia lari. Di sebuah tempat yang bernama Gua Adulam. Gua sering digambarkan menjadi tempat terendah dalam hidup. Di gua gak ada apa-apa. Daud seorang diri. Seorang diri. Dia tidak punya siapa-siapa. Kehilangan semuanya. Gak punya apa-apa lagi. Dan dia harus tinggal di gua menjadi seorang survivor. Tapi lihat, karena proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan dilepaskan semua penopang-penopang ini. Hanya untuk sederhana. Daud menemukan Tuhan dalam dirinya. Daud mengeluarkan realita Tuhan dalam dirinya. Alkitab berkata, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika, nah ini dia, saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, ini penting. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi kalau saya gambarkan sebenarnya, perjalanan panjang yang Daud alami, perjalanan panjang yang gak mudah, melelahkan, menyakitkan, kehilangan semuanya, harga yang dibayar mahal. Ternyata semua perjalanan itu bertujuan adalah Daud menjadi pemimpin. Tapi ternyata pemimpin yang sejati bukan lahir dari fasilitas, maafkan saya. Pemimpin yang sejati bukan lahir karena support system yang dia punya. Pemimpin sejati lahir adalah ketika dia izinkan Tuhan berperkara secara pribadi sama dia. Ketika dia izinkan Tuhan proses aku pribadi Tuhan. Tuhan bentuk aku pribadi. Ada satu pemimpin yang hebat yang begini. Yang Tuhannya sendiri yang bentuk dia. Dan itu yang Daud alamin. Sehingga dia menjadi pemimpin orang-orang yang gak dipandang dunia ini. Dan dia menjadi salah satu orang yang terbaik, punya pengaruh terbesar yang pernah ada dalam sejarah bangsa Israel. So, saya closing dengan ini Bapak Ibu. Berarti ada hal yang kita perlu belajar. Yang pertama adalah bahwa kita gak pernah tahu kemampuan kita yang sejati sebelum Tuhan izinkan membawa kita di titik menjadi seorang survivor. You will never know. Kamu gak akan pernah tahu siapa dirimu sebenarnya. Waktu Tuhan izinkan, yang kamu pegang gak bisa bantu kamu lagi. Yang kamu berharap gak bisa tolong kamu lagi. Waktu kamu izinkan, gak ada tempat lain, gak ada harapan lain selain sama Yesus dalam kehidupanmu. Waktu di titik kita gak mengandalkan semua yang di luar. Waktu kita di titik kita berjalan dan menyadari bahwa God, I need you. Tuhan, saya perlu Engkau. Di titik itulah Tuhan melatih kita menjadi seorang survivor. Yang kedua, untuk janjinya Tuhan adalah Tuhan yang inklusif.
Artinya apa? Dia merangkul, terima siapapun, terima perbedaan, menghargai perbedaan. Karena untuk janjinya Tuhan adalah Allah inklusif. Tapi untuk prosesnya buat saya, Tuhan adalah Tuhan yang eksklusif. Waktu Tuhan mau mempersiapkan orang, dia perlu private lesson Bapak Ibu. Dia perlu privasi untuk bentuk kita. Dia perlu momen-momen sendiri untuk kita bisa menemukan siapa Tuhan. Dan kadang kasih karunia tidak bertumbuh di tempat yang nyaman, tapi kasih karunia bertumbuh di tempat yang tepat dalam hidup. Saya berdoa di tengah-tengah semua situasi yang sedang kita alami, saya belajar bahwa tidak ada yang bisa membuat kita berpisah dari kasih-Nya Tuhan. Alkitab berkata, apapun tidak bisa menghalangi kita dengan kasih-Nya Tuhan. Kita mau punya tempat seperti ini kek, nggak punya tempat seperti ini kek, kita mau punya fasilitas kek, kita nggak punya fasilitas kek, Yesus tetap Tuhan dan kita tetap percaya bahwa perjalanan kita dengan Tuhan tidak bisa dibatasi dan dihalangi dengan apapun juga yang terjadi. Saya berdoa dimanapun Anda berada, Tuhan menyertai Anda. Saya berdoa dimanapun Anda ada hari ini, Tuhan pelihara hidup Anda, Tuhan jaga hidup Anda. Saya belajar untuk bisa menghargai proses ini. Buat saya juga gak nyaman. Setiap kita mengalami masalah yang sama, setiap kita mengalami momen ketidakpastian hari-hari ini. Tapi saya percaya, kuatkanlah hatimu kepada Tuhan. Saya percaya tetap terus berserah kepada Dia. Karena di dalam Dialah kekuatan yang sejati. Dan selamat menjadi seorang survivor dalam hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengerti ini bukan perjalanan yang mudah. Kami mengerti ini adalah momen di mana kami perlu belajar. Kami mengerti ini adalah momen di mana kami perlu berserah sama Tuhan. Ku berdoa Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada, biar penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup mereka. Semua jadi seperti yang Tuhan mau. Dan kasih dan penyertaan dari Tuhan itulah yang menyertai mereka. Kami berdoa melepaskan berkat buat Indonesia, melepaskan berkat buat setiap warga negara di bangsa ini. Dimanapun mereka berada, karya Tuhan tetap terus bekerja dalam kehidupan mereka semua. Tuhan, kami bersyukur, kami tahu bahwa ibadah kami selesai. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah dimulai waktu kami meninggalkan dan menyelesaikan ibadah ini. Karena itu, hiduplah dengan damai, saling mencintailah Engkau, rukun-rukunlah, dan ketahuilah bahwa sungguh Tuhan itu baik apa adanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati di tempat kerjamu, diberkati buah kandunganmu, diberkati di lumbungmu, dan kehendak Tuhan kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap terus naik dan tidak akan turun. Dan apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu akan berhasil menghasilkan buah dan berbuah tetap dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you.